PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sinting. Mereka tidak mengelak atau menghindar, tetap berdiri di tempat. Bunga-bunga anggrek yang aku lontarkan ditangkap begitu saja oleh tangan. Gila, benar-benar gila. Bunga anggrekku bisa menembus dinding baja, tapi tangan mereka tidak apa-apa. Oh, punya ilmu apa mereka itu? Di dalam kantong kulit yang tergantung di pinggangmu masih banyak bunga anggrek. Kenapa berhenti melontar-lontarkannya? Cuma. Memang percuma saja kau membagi-bagikan bunga anggrek kepada kami. Sebab kami tidak menyukai bunga anggrek. Jadi kami buang saja bunga-bunga anggrek pemberian kau itu. Keparat! Kau boleh saja bangga. Bunga anggrek kau bisa menebus tembok benteng keraton yang tebalnya 1 depa. Tapi telapak tangan kami lebih keras dari dinding besi baja. Bunga-bunga anggrekmu tidak ada artinya bagi kami. Baiklah, langsung saja kita mengadu jiwa. Aku gempur kalian dengan ajian serat jiwa. Enak saja kau ngomong. Memangnya gampang untuk bisa menguasai ajian serat jiwa. Perempuan bina bertampang seperti kau. Tidak ada potongan untuk bisa menguasai ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Guru kalian yang menguasai ajian waringin sungsang paling sempurna, dengan mudah aku binasakan. Guru kami Panembahan Pasupati sudah tua sekali. Usianya sangat lanjut, sering sakit-sakitan. Nah, mungkin saja waktu bertarung dengan kau, beliau sedang sakit perut, buang air besar terus-terusan, jadi tenaganya lemas. Berdebah! Kau tidak memandang sebelah mata padaku. Perempuan terbuang macam kau tidak perlu dipandang-pandang. Sebab umat manusia tidak membutuhkan perempuan macam kau. Aku buktikan! Aku buktikan! Aku binasakan kalian dengan ajian serat jiwa. Silakan, silakan! Lugina, tahan dia! Hah? Benar. Dia tidak main-main. Si Lasmini benar-benar menguasai ajian serat jiwa dengan sempurna. Lugina, tahan dia dengan ajian waringin sungsang. Iya. Dan aku terorong ke belakang 10 langkah. Tapi Lasmini juga sama dengan aku. Dia terjengkal ke belakang beberapa langkah. Rasanya aku membentur gunung karang sampai aku terhuyung-huyung. Lugina menguasai ajian waringin sungsang sudah mencapai tingkat paling sempurna. Jadi akan sia-sia kalau aku menerjang dia dengan ajian waringin sungsang. Ya, langsung saja dengan ilmu lampah lumpuh. Lasmini, sedang apa saja kau di situ? Bertelur? Berdebah! Kau boleh besar kepala, memiliki ajian waringin sungsang yang bisa menandingi ajian serat jiwa. Tapi cobalah ilmu kebanggaan Brahma, ilmu lampah lumpuh. Kau ini ngomong atau ngigau, ha? Dari mana jalannya kau bisa menguasai ilmu lampah lumpuh? Boleh dibuktikan. Apa benar yang diomongkannya? Bab ancang-ancangnya nampak sempurna sekali. Mampuslah kau, Lugina! Lugina. Lugina lumpuh. Kalian boleh bangga punya ajian waringin sungsang yang bisa menandingi ajian serat jiwa, tapi masih tetap berada di bawah ilmu lampah lumpuh. Lihatlah, temanmu,
Lugina itu, dia terkulai, lumpuh sama sekali. Dia jadi orang lumpuh. Anam, Lugina boleh roboh, tapi kau jangan harap bisa berbuat yang serupa terhadap diriku. Paling-paling kau juga hanya mengandalkan ajian Waringin Sungsang. Memang, tapi tidak polos. Polos? Aku berhasil mengembangkan ajian Waringin Sungsang yang dipadukan dengan ajian lain. Tapi tidak akan aku sebutkan. Nanti, setelah kau terkapar dan sekarat kau mati, baru akan aku katakan. Berdebah, mari kita coba. Dipergunakan oleh Kijara itu. Aku hampir tidak percaya kalau dia bisa tahan terhadap ilmu lampah lumpuh. Aduh, aku harus mengatur pernafasan untuk memulihkan kesegaran tubuhku. Hebat juga kau, Lasmini. Seharusnya aku mampus oleh ajian Paturai Raga. Paturai Raga? Ajian Paturai Raga adalah kelanjutan ajian Waringin Sungsang, yang kehebatannya 10 kali lebih dahsyat dari ajian Waringin Sungsang. Kau tahu? Baik, kau punya ilmu baru. Aku juga punya. Ilmu Cipta Dewa. Gabungan 3 ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi. Ajian Serat Jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Nah, bersiaplah Kijara. Menggigaulah terus. Seekor lalat pun tidak akan percaya kepada bualan kau. Mari kita buktikan. Mampuslah kau, Kijara. Dari padepokan Gunung Sabah hancur luluh. Kijara dan Lugina tergeletak tanpa daya. Tamatlah riwayat kalian. Susullah guru kalian. Suara siapa itu? Cukup, Lasmini. Suaranya bergema, terdengar di mana-mana. Itu rasanya aku kenal. Sudah cukup, Lasmini. Brahma. Kijara dan Lugina sudah tidak berdaya. Bukan watak pendekar membinasakan musuh yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Ini urusanku. Kenapa kau ikut campur? Aku ikut campur karena merasa sayang terhadap manusia yang sedang akan merubah dirinya. Apa maksudmu? Kijara dan Lugina, asal mulanya tak ada bedanya dengan kau. Bahkan lebih jahat. Tapi sedikit demi sedikit, mereka mulai merubah watak dan pribadinya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kepada kebaikan, meskipun baru dalam tahap langkah awal. Nah, alangkah tidak terpujinya bila aku membiarkan perjalanan hidup manusia seperti itu terancam bahaya yang bisa memusnahkan harapan yang baik. Jadi, kau membela mereka? Aku berkata, iya. Tapi kau sendiri selalu menghambat perjalanan hidupku. Berulang kali kita bertemu. Berulang kali pula aku selalu mengatakan kekurangan dan kelebihanmu. Tapi kau tidak pernah merenungkannya secara sungguh-sungguh. Entah kapan kau akan merenungkannya. Tentang siapa dirimu, siapa sebenarnya Lasmini. Apakah sampai akhir hayatmu kau tidak akan pernah tahu siapa kau yang sebenarnya? Kau kejam.
Kata-kata itu berulang kali aku dengar. Kau manusia setengah dewa. Mengapa bukan kau sendiri yang turun tangan menempa diriku? Kalau kau memang berniat menyelamatkan diriku. Aku bukan manusia setengah dewa. Atau dewa setengah manusia, Lasmini. Tapi aku adalah Brahma Kumbara. Anak seorang petani dari kampung Jamparing. Yang karena punya nasib baik, bisa jadi raja di Madangkara. Jadi mustahil aku akan bisa menempa dirimu secara langsung. Pendeta Brahmana sendiri tidak pernah menempa manusia. Hanya terbatas pada memberikan bimbingan dan tuntunan. Nah, begitu pula aku. Yang kemampuanku jauh di bawah pendeta Brahmana. Sinar matamu memancarkan kebencian yang amat sangat. Degup jantungmu dilanda gejolak dendam kesumat. Kau sudah berhasil menjadi tokoh utama kelas 1 di dalam rimba persilatan. Semua tokoh utama yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, semuanya sudah kau tundukkan. Nah, apalagi yang akan kau kerjakan di dunia ini, Lasmini? Kaulah yang paling nomor 1. Oh, di balik kata-katamu terkandung niat untuk menundukkan aku. Apakah kau akan menantang aku? Atau pula namaku tercantum di dalam daftar orang-orang yang harus kau taklukkan? Lasmini. Aku ini bukan tokoh. Apalagi tokoh nomor 1. Sama sekali bukan. Jadi kalau kau berhasil mengalahkan aku, hanyalah kesia-siaan yang kau dapatkan. Sebab aku bukan tokoh yang nomor 1. Bicaramu lembut. Tapi di balik kelembutanmu itu, kau menyembunyikan kesombongan. Buat apa aku sombong? Aku tidak punya apa-apa. Jadi apa yang akan aku sombongkan? Nah, gempurlah aku dengan ilmu cipta dewa yang dahsyat itu. Maka aku dengan seketika akan mati. Lakukanlah. Tapi aku pesan, mayatku jangan dibuang ke laut. Aku tidak mau dikubur di dalam perut ikan hiu. Aku lebih suka dikubur di sini, di dalam tanah. Aku benci. Aku benci. Aku benci. Ya, cukup. Di sini saja. Ya. Bang, tidak mati kan ya? Tidak, Usman. Lugina dan Kijara hanya lumpuh. Itu. Kedua matanya masih berkedip-kedip. Dan napasnya tetap normal. Kok tidak bisa bercakap-cakap? Lumpuhnya terlalu parah. Harus diobati oleh apa, Bang? Kasihan. Jadi orang lumpuh tentu amat menderita. Kenapa kau mencemaskan nasib mereka? Bang Lugina dan Bang Kijara amat baik, Bang. Suka menolong orang susah. Suka memberi uang sama orang miskin. Apa yang diminta, mesti dikasih. Orang kampung semuanya suka kepada Bang Lugina dan Bang Kijara. Yang, kasihan Encik Kumala. Encik Kumala? Siapa dia? Tunangan Bang Lugina. Oh iya? Lugina rupanya kecantol wanita orang sini. Encik Kumala tentu berduka kalau melihat Bang Lugina seperti begini lumpuh. Iya, kita harus berusaha mengobati Lugina dan Kijara. Kakang Brahma! Nah, itu Mantili. Oh, Encik Lasmini datang lagi. Tapi, bajunya lain. Mungkin sudah ganti pakaian. Tadi pakai merah-merah. Sekarang berpakaian hijau-hijau. Sudah beres, Kakang? Oh, bukan Encik Lasmini. Serupa benar dengan Encik Lasmini. Mantili, ini Usman, temannya Lugina dan Kijara. Iya. Encik Mantili saudara Encik Lasmini? Musuh. Orang serupa kok bermusuhan? Apa urusanmu? Kok galak-galak ya? Apa memang begitu? Orang-orang Jawa Dwipa yang perempuannya galak-galak. Tapi kalau laki-lakinya baik-baik, seperti Abang Brahma ini, baik sekali. Seperti Abang Lugina dan Abang Kijara. Hei, kok ini cerewet amat? Mantili, kamu kok seperti anak kecil? Iya. Aku akan menyembuhkan Lugina dan Kijara.
dengan ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh kan bukan ilmu pengobatan, Kakang? Ya, benar. Apakah karena Lugina dan Kijara lumpuh digempur oleh ilmu lampah lumpuh milik Lasmini yang berbeda dengan milik Kakang Brahma? Sebenarnya sama, tapi mujizatnya yang berbeda. Sebab seperti yang aku katakan dulu, Lasmini mengambil intisarinya saja, sehingga boleh dikatakan dia telah mengambil jalan pintas. Oleh karena itu daya gunanya berbeda. Perbedaan daya guna ini yang akan aku manfaatkan. Mujizat ilmu lampah lumpuh dari Lasmini yang membuat Lugina dan Kijara menjadi lumpuh akan aku punahkan dengan mujizat ilmu lampah lumpuh yang sebenarnya. Iya, Kakang. Iya. Aku jadi malu. Akhirnya kau yang menolong aku. Iya. Dulu kita pernah menyusahkan kau. Sekarang kau yang menyelamatkan kami. Aku menolong kalian sebab aku senang kalian benar-benar melaksanakan janji kalian. Masih sulit, Brahma. Kadang-kadang kami dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan. Apakah itu baik atau buruk? Padahal kami sudah tidak mau lagi melakukan yang buruk. Tapi karena salah pilih, akhirnya melakukan yang buruk. Memang, melakukan pemilihan itu perihal yang teramat sulit. Sebab masalah pemilihan berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. Dengan melihat hasil pemilihan dari seseorang, kita sudah bisa menilai siapa orang tersebut. Tingkat kedewasaannya, wataknya, cita rasanya, dan sebagainya. Semuanya akan tercermin dari hasil pemilihannya tersebut. Ya, benar. Tapi di dalam hidup, mau tidak mau kita harus memilih. Kita harus berani merobek dan membuang apa-apa yang tidak perlu. Dan kita hanya boleh mengambil apa-apa yang akan bermanfaat bagi diri kita untuk masa sekarang dan masa nanti. Bagaimana kita bisa tahu kalau yang kita pilih itu adalah yang paling tepat, Brahma? Tidak ada pilihan yang sempurna yang dilakukan manusia. Semuanya hanya nyaris sempurna, nyaris tepat, dan nyaris berdaya guna. Karena apa? Karena hidup adalah perjudian. Kalau begitu, pemilihan kami untuk menetap di Pelabuhan Siak belumlah merupakan jaminan pilihan yang tepat. Tentu saja. Sebab kau memilih Pelabuhan Siak bukan hasil dari sebuah perenungan yang seksama, melainkan pemilihan yang muncul dengan seketika, dikarenakan oleh timbulnya sebuah rangsangan yang sifatnya serba mendadak. Ya, kau benar, Brahma. Kami memilih Pelabuhan Siak karena semata-mata terdorong oleh impian muluk tentang sebuah keberuntungan, terutama yang menyangkut usaha rumah makan milik Kemala. Kalau memang impian keuntungan itu sudah terwujud, tidak ada salahnya untuk diteruskan. Tapi terlalu riskan. Maksudmu? Terlalu dekat ke Malaka. Sedangkan di sana ada Lasmini, musuh besar kami. Lasmini sudah mati kutu. Mati kutu itu apa, Cimantili? Kamu bocah cilik ingin tahu saja? Kutukan penghuni rambut kepala. Artinya tidak berdaya. Oh, begitu. Lugina, kau dapat anak ini dari mana? Memangnya kenapa? Ngototan. Dia anak yang cerdas dan berani. Aku suka sama dia. Mudah-mudahan kalau sudah besar, jadi orang yang berguna bagi negerinya. Aku mau ikut dengan Bang Lugina ke Jawa Dwipa. Kalau sudah jadi orang pandai, aku pulang lagi ke sini dan membangun negeriku ini. Lugina tidak akan pulang ke Jawa Dwipa. Dia mau kawin dengan Kemala dan tinggal di sini selamanya. Tidak ya, Bang. Masih akan aku pikirkan. Jangan, Bang. Sebab nanti kalau Encik Lasmini sudah sembuh, pasti dia akan mencari Abang balas dendam. Yang dicari bukan aku, Usman. Sebab aku sudah dikalahkan. Jadi dia akan mencari orang yang mengalahkannya, yaitu Mantili. Iya ya. Baiklah, Kijara, Lugina. Karena di Pajajaran sedang ada pekerjaan besar, aku dan Mantili segera kembali ke Madangkara. Iya, selamat jalan. Sekali lagi, terima kasih atas pertolonganmu. Iya.
Daulat Gusti Permaisuri. Ada apa, Emban? Gusti Ayu Putri Mantili datang berkunjung. Ya, aku sudah melihatnya. Dia menunggang kuda memasuki perkarangan rumah kita, bukan? Daulat Gusti. Cepatlah kau ke belakang dan siapkan hidangan. Daulat Gusti. Sampurasun. Rampes. Selamat siang, Kanda Dewi Pramita. Selamat siang, Rai Mantili. Mari masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Kanda Dewi. Kapan kau datang dari Malaka? Kanda Dewi Pramita suka begitu. Sebelum ke keraton, Ya. Kakang Brahma singgah dulu di sini. Jadi Kanda Dewi sudah tahu kan? Iya, saya senang bahwa Rai tidak membunuh Lasmini. Sejak semula memang tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Lasmini. Saya hanya sekedar membuktikan bahwa jurus Sri Gunting adalah jurus ilmu silat biasa Ya. yang sanggup mengarahkan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Iya, sebab walau bagaimana, Lasmini itu tidak jahat. Ya, hanya kadang-kadang lepas kendali dia itu. Benar, Kanda Dewi. Terutama mengapa saya tidak mau mencelakai Lasmini terlalu parah. Sebab saya tidak enak sama Bentar. Hah? Maaf, Kanda Dewi Pramita. Sebabnya Lasmini pergi ke Malaka Ya. karena disuruh oleh Bentar. Oh, Sebabnya Bentar tidak mau pertikaian saya dan Lasmini menjadi berlarut-larut. saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Lasmini. Karena cintanya pada Bentar sangat besar. Sehingga dia mau berkorban. Meninggalkan Jawa Dwipa. Pergi jauh ke negeri seberang. Ya, cita-citanya ingin merajai dunia persilatan ditinggalkan. Demi untuk menyenangkan Bentar. Iya, saya melihat pengorbanannya. Kadang-kadang saya kasihan kepadanya. Iya, Apakah Bentar sudah mengetahui hal ini? sudah. Kanda Brahma yang menceritakan semuanya tentang pertarungan antara kau dan Lasmini di Laut Malaka. Bagaimana sikapnya? Dia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan wajahnya. Pasti dia tidak suka terhadap tindakan saya itu. Mudah-mudahan tidak. Sebab setelah kembali dari menjalani bertapa di Gua Pantai Selatan, nampaknya dia semakin dewasa dan matang. Boleh saya menemuinya? Tapi janganlah bertengkar lagi, Rai. Tidak, Kanda Dewi Pramita. Seandainya Bentar mencaci maki saya akan menerimanya dengan ikhlas. Ya, saya percaya kepadamu. Nah, temuilah dia di danau di tengah sawah itu. Terima kasih, Kanda Dewi. Sampurasun. Rampes. Bibi Mantili. Silahkan. Duduk di mana ya? Di sini saja. Gubuk danau ini cukup bersih dan menyenangkan. Pantas kau betah berada di sini sepanjang hari. Bibi sudah puas. Maksudmu? Bibi sudah berhasil membalas dendam, bukan? Maaf, Bentar. Aku melukai hatimu. Aku tidak memperdulikan pesanmu kepada Lasmini tentang keinginanmu agar pertikaian itu dihentikan. Bibi Mantili tidak salah. Karena saya pun menyampaikan pesan itu tanpa berunding dulu dengan Bibi Mantili. Iya. Bibi Mantili sudah tahu belum? Kerajaan Pajajaran kan mau membuat jalan terpanjang. Betul kok. Malah saya sudah tahu daftar tempat-tempat yang akan dilalui oleh jalan terpanjang itu. Bibi Mantili, kenapa diam saja? Kenapa memandang saya dengan pandangan seperti itu? Bentar. Kau mengalihkan pembicaraan untuk menutupi hatimu yang pedih. Aku tahu. Hatimu terluka. Maafkan aku, Bentar. Tidak. Tidak, Bibi. Bibi tidak bersalah. Sudahlah. Saya sudah melupakannya. Iya. Bentar. Ibunda, Ya, Ibunda akan berkunjung ke keraton. Apakah kau akan turut serta, nak? turut Ibunda. Sebab saya pun sudah lama tidak berjumpa dengan Rai Paksi Jaladara. Iya, suruhlah si Pintal untuk menyiapkan kereta. Daulat Ibunda. Nah, Bentar,
Jalan terpanjang yang akan dibuat oleh Pajajaran lewat ini. Lewat jalan utara. Iya, sebab kalau lewat selatan terlalu banyak gunung dan sungai. Prabu Siliwangi benar-benar seorang pemberani. Bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga pemberani dalam menyongsong masa depan rakyat Pajajaran. Sebab dengan membuat jalan terpanjang dari Pakuan Pajajaran sampai ke Kawali, celah-celah rawan yang dapat dipergunakan lawan-lawan Pajajaran tertutup sama sekali. Itu dari bidang keamanan. Sedangkan dari bidang perdagangan, sudah jelas akan menjadi semakin maju. Sebab pengangkutan hasil bumi, hasil hutan, dan hasil tambang akan lancar karena memiliki sarana jalan yang baik. Benar. Jarang seorang raja yang memiliki keahlian dalam dua bidang sekaligus. Prabu Siliwangi ahli dalam menciptakan taktik dan siasat perang. Juga ahli dalam menciptakan taktik dan siasat yang diperuntukkan bagi kemakmuran kerajaan Pajajaran. Iya, karena Prabu Siliwangi tidak mau menyerah kepada buku. Maksud ayahanda? Setiap mempelajari sebuah buku, Prabu Siliwangi tidak pernah merasa puas. Diakuinya, buku itu sangat baik untuk menambah ilmu. Tapi dikatakannya pula bahwa buku itu masih kurang sempurna, masih perlu ditambah. Arti kasarnya, kurang lengkap. Nah, kekurang lengkapan inilah yang dicari sendiri. Sehingga apa yang diperoleh Prabu Siliwangi lebih lengkap dan lebih sempurna daripada buku yang dipelajarinya semula. Apakah itu merupakan sebuah sanggahan? Ya, bisa juga dikatakan begitu. Kalau memang si penulis buku tersebut harus disanggah. Tapi kalau tulisannya sudah benar, hanya kurang lengkap, kita hanya cukup melengkapinya saja. Arti kasarnya, menggaris bawahi. Saya pernah mencobanya, ayahanda. Saya menyanggah buku ilmu Jagat Upradawa, karangan Empu Daranindra. Saya menulis kelemahan tulisan Empu Daranindra tersebut. Sekaligus saya tulis pula tentang kelengkapan dan kebenarannya. Akan tetapi saya banyak mendapat caci maki dari kaum pujangga. Sedikit sekali yang memuji tulisan saya itu. Iya, aku sudah membaca tulisanmu yang judulnya Tato Aitsnyana. Tulisanmu sangat bagus. Padanan katanya cukup baik. Juga untaian kata dan rangkaian kalimatnya amat menarik. Akan tetapi, isinya kurang ampuh. Kurang mengena kepada sasarannya dengan tepat. Karena apa? Karena kau tidak menyertakan sumbernya. Dari manakah kau mendapatkan sumber Tato Aitsnyana yang kau paparkan di dalam buku itu? Itu merupakan tafsir, ayahanda. Saya hanya melemparkan tafsir. Tafsir akan menimbulkan bermacam-macam pendapat. Sebab setiap orang bebas memberikan tafsirnya sendiri-sendiri. Jadi tafsir itu belum mutlak. Ilmu apa saja bukan milik sekelompok orang. Contohnya ilmu yang kau senangi ialah ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah bukan milik kaum sejarawan. Siapapun juga yang berminat terhadap sejarah berhak menyampaikan pendapatnya terhadap sejarah. Tidak pandang apakah dia itu seorang petani, pedagang, pegawai, atau apa saja. Semuanya boleh ikut ambil bagian dalam usaha perbaikan mutu ilmu sejarah. Dengan demikian, sejarah itu tidak akan begitu-begitu saja. Akan tetapi berkembang. Bila demikian halnya, akibatnya tidak akan pernah selesai. Memang begitu, Bentar. Sebab ilmu pengetahuan tidak akan pernah selesai sebelum dunia ini berakhir. Hasil karya seseorang yang saat ini dianggap paling benar oleh masyarakat akan gugur dan tidak berguna bila muncul karya yang baru yang lebih lengkap, lebih sempurna dari karya yang tadi itu. Dan nanti bisa gugur lagi oleh munculnya hasil karya yang baru, yang lebih sempurna lagi. Begitu seterusnya. Apakah tidak akan membingungkan, ayahanda? Sebab para kaum cerdik cendekiawan satu sama lain saling sanggah karena berbeda pendapat. Perbedaan pendapat harus ada, Bentar. Itu tandanya manusia semakin maju. Dan pendapat itu bukan suatu perkara pemaksaan, melainkan merupakan kesimpulan tersendiri. Jadi bila mana pendapat itu dilemparkan ke masyarakat, terserah kepada masyarakat sendiri untuk menilainya. Kalau pendapatnya itu awur-awuran, masyarakat akan tahu sendiri bahwa pendapat itu pendapat yang keliru atau yang benar. Untuk tidak membingungkan masyarakat, harus dibagi menjadi dua perihal yang utuh. Apa itu, ayahanda? Sumber dan tafsir. Sumber dan tafsir. Yang akan kita kemukakan harus dikatakan sumbernya. Dan sumber ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hasil karangan atau angan-angan berhayal secara serampangan. Akan tetapi, benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya.
Yang kedua, tafsir. Tafsir ini hasil dari kesimpulan pemikiran diri kita sendiri. Tafsir ini kita lemparkan ke masyarakat untuk dinilai. Dan kita tidak boleh kecewa kalau tafsir kita itu tidak diakui oleh masyarakat. Ya, Ayahanda. Ada orang di atas genteng. Paksi. Rai Paksi. Iya. Paksi, ayo sini, turun. Wah, Brahma, Ibunda ada di situ. Kenapa kau menanyakan ibumu? Ibunda marah sama saya. Wah, kamu nakal sih, Rai Paksi. Ayo ke sini, turunlah. Di atas genteng panas. Kenapa? Kau tidak mau bertemu dengan ibumu? Saya dimarahi, Wah Brahma. Ibumu tidak akan marah kalau kau tidak salah. Patung hias yang di samping pendopo agung rusak. Loh, kenapa sampai merusak patung yang seperti itu? Saya benci banget sama patung itu. Kok benci? Jelek banget. Nah, kakang Mas Benter juga tertawa kan? Patung itu jelek. Patung itu bukan sengaja dibuat jelek. Tapi si pembuat patung itu hendak menggambar manusia yang culas, penjilat, dan juga pengecut. Tapi cara membuatnya kasar, sehingga nampak jelek sekali. Setiap saya lewat di depan pendopo agung, patung itu rasanya mencibirkan saya, mengejek saya terus. Tadi pagi, kesabaran saya habis. Saya sikat dia.